Halo semuanya, ketemu lagi di Cerita Siswa Semasakra. Dan di sini hari ini kita bawa dua narasumber yang keren-keren banget. Kenalan dulu yuk. Halo semua, jadi nama aku Harumi Skarkaista Mukti atau biasa dipanggil Sekar, dan di sini aku sebagai Ketua MPK. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alviro Nurcahyono, biasa dipanggil Alviro. Di sini saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Karanyar. Tuh keren-keren banget ya, kita bakal sharing banyak banget pengalaman terutama dari bidang Bhinneka Tunggal Ika nih di sini. Nanti teman-teman jangan lupa tonton sampai akhir biar dapat banyak banget pesan-pesan penting. Jadi yang pertama, kalau misalkan di organisasi itu kan pasti ada banyak sekali perbedaan ya, entah itu dari pemikiran, dari orang-orang juga pasti beda-beda banget kan. Nah, menurut teman-teman, menurut Sekar sama Viro itu apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari, apalagi di organisasi gitu? Dari aku dulu nih ya. Oke. Jadi kalau kita kulik lebih dalam lagi nih tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebenarnya konsep di mana kita diharuskan untuk menyatukan sebuah perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan perpecahan. benar. Kalau kita anggapin lagi di dalam kehidupan organisasi nih. Jadi di organisasi MPK sendiri itu kita tuh anggotanya adalah permusyawaratan kelas dari 24 kelas dari 2 angkatan nih. Jadi dari kelas 10 dan juga kelas 11 di mana total anggotanya tuh yang tahun ini tuh ada 48, which is tuh banyak banget. Jadi tentunya bakalan banyak banget perbedaan yang ada di kita. Yang pertama tuh ada perbedaan mungkin dari agama, suku, ras, dan juga yang paling krusial banget di organisasi itu adalah perbedaan tentang pendapat, terutama ketika kita mau menjalankan proker atau program kerja. Dalam sebuah proker itu kan tentunya banyak ide yang dihasilkan oleh anggota-anggotanya sendiri, apalagi orang-orang sekarang tuh mesti kreatif-kreatif banget nih. Iya. Apalagi kita kan belajar dari P5 juga Iya, kan. kreativitasnya nambah-nambah tuh. Iya, bener banget. Jadi dengan ini tuh konsep Bhinneka Tunggal Ika tuh dibutuhin banget, karena kalau kita nggak ada Bhinneka Tunggal Ika tentunya justru membawa perpecahan. Ide-ide yang semuanya bagus itu tidak diterapkan, tapi justru menjadi perkelahian antara kita karena mengunggulkan idenya satu sama lain. Keburukan ya. Iya, benar banget. Jadi di sini peran Bhinneka Tunggal Ika tuh yang pertama nih untuk mengatasi antara agama, ras, dan suku itu juga bisa banget kita menganggap semua teman itu sama. Jadi setiap orang juga punya kebebasan berpendapat. Ini juga relate banget sama sila keempat nih, teman-teman. Jadi kebebasan untuk bermusyawarah. Nah, jadi dari situ semua orang itu berhak untuk menyampaikan ide pendapatnya. Dan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang digabung dengan konsep sila keempat tadi, itu kita bisa banget untuk menyatukan ide-idenya dan diambil jalan tengahnya gitu. Oke, Mas Viro mau menambahkan nggak? Kalau dari aku sendiri itu sama, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dalam organisasi itu sebagai penguat. Dalam artian apa? Penguat itu kita dari berbagai elemen yang berbeda-beda. Contohnya aja dalam organisasi OSIS itu ada banyak perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, dan juga lain-lainnya. Dan sama juga perbedaan pendapat, dan juga saya menambahi lagi perbedaan sifat pada diri masing-masing. Oke, kelihatan banget gak sih kalau sifat itu? Ya, pasti itu kalau sifat. Oke, ini kan udah menyampaikan nih tentang gimana caranya menerapkan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, selanjutnya kan sebelum masuk organisasi itu pasti ada proses pendaftaran nih. Nah, waktu pendaftaran dan persiapannya ini ada nggak sih ekspektasi atau bayangan-bayangan tertentu tentang nanti temanku kayak gimana ya? Nanti beda nggak ya sama temanku? Nanti bisa gatok nggak ya kayak gitu? Iya, benar banget. Ya, kalau dari aku sendiri itu ekspektasi awal itu paling sama kayak organisasi-organisasi lain di luar sana, pastinya perbedaan pendapat sama sifat. Nah, itu pasti sudah universal lah buat organisasi dimanapun. Tapi kalau di OSIS ini aku tuh menemukan yang beda. Apa tuh? Nah, ini aku bersyukur banget beda dari yang tahun sebelumnya. Nah, ini terkait agama. Oh. Jadi di organisasi OSIS itu alhamdulillah yang sekarang bertambah untuk yang agama non muslim. Nah, juga itu brand saya
yang saya impikan itu juga ada program kerja baru yang muncul dari agama non-muslim tersebut. Jadi tidak hanya terpacu dalam agama Islam saja, jadi agama misal Kristen, Katolik itu juga ada kegiatannya sendiri. Boleh di-spill nggak tuh apa itu prokernya? Nah itu belum Masih rahasia. masih rahasia itu. Oke, masih di-keep ya. Kalau dari Mas- Oke, kalau nambahin ya dikit. Kalau dari aku sendiri tuh ekspektasi awal masuk organisasi mungkin ada sebuah ketakutan tersendiri ya. Aduh gimana nih teman-temannya, nanti bisa gini gitu nggak? Tapi ternyata bisa jalan dengan enak gitu loh, karena di situ kita Asik. juga menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan konsep yang benar-benar harus kita pegang sih dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan berorganisasi. diterapin banget ya, nggak cuma dihafalin Iya, aja. bener banget. Oke, selanjutnya nih. Nah itu kan udah menyampaikan ya, kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika tuh harus diterapin gitu, karena ada banyak banget perbedaan-perbedaan. Ada tantangannya nggak sih, kayak misal aku pengen menerapkan Bhinneka Tunggal Ika biar organisasiku tetap utuh, tapi kok kayak gini ya. Nah, kok kayak gininya itu apa sih? Ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Nah kalau tantangan itu pasti ada. Justru tantangan kita itu menyatukan berbagai akar, dari akar 1, 2, 3, 4 menggabungkan menjadi satu. Nah itu tantangannya. Kita tidak tahu dari ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dengan mengikuti organisasi kita kan mencari tujuan yang sama. Nah itu tantangannya itu menyatukan dari berbagai elemen itu. Gitu. Oke, bener banget. Jadi sebenarnya tantangannya tuh nggak jauh-jauh beda ya dari kita samain tadi, apalagi di organisasi ya. Kan kalau di organisasi pembahasan kita tuh nggak jauh-jauh dari proker ya. Ketemu itu, prokernya gimana? Aduh, relate banget ya. Ya kan, jadi mesti perbedaan paling utama, paling mencolok tuh ya perbedaan pendapat. Ya, oke. Terus kalau misalkan berselisih pendapat tuh, Mbak Sekar sebagai seorang perwakilan tuh ada kesulitan nggak sih dalam menengahi mereka gitu? Nah, tentunya di sini sebagai ketua kan kita fungsinya sebagai penengah nih. Dari perbedaan pendapat itu tentunya kita harus benar-benar mencari mana yang terbaik. Kalau emang nggak nemu yang terbaik lewat musyawarah, kita bisa pakai dengan cara voting. Gitu. Oke. Berdemokrasi. Yes, menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Balik lagi silang 4 ya Sekar ya. Iya, bener banget. Terus selanjutnya tadi kan udah nih, organisasi OSIS dan MPK itu pasti dipandang sama seluruh warga sekolah. Maksudnya misal saya lihat Viro nih, oh Viro tuh anak OSIS, Sekar itu anak MPK, pasti keren banget nih gitu kan. Nah seberapa penting sih menjaga image, menjaga kerukunan dalam organisasi biar teman-teman tuh bisa menyontoh gitu? Seberapa penting itu? Kalau dari aku ya, seberapa penting jaga image biar dilihat baik sama orang-orang luar itu, ibaratnya seperti orang memakai baju, itu sangat-sangat penting. Kita kan juga kita anak organisasi itu nggak mungkin memperlihatkan keburukan kita kan. Nah maka itu kita harus menunjukkan apa yang baik dan mungkin bisa lebih meningkatkan lebih baik biar dilihat anak-anak yang lain itu, wah ini OSIS bagus, terus ini MPK bagus, ini Dewan Ambulan juga bagus banget gitu. Harus contoh ya? Iya, harus pakai contoh. Nah, bener banget. Kalau dari aku sendiri ya, cara image kita tuh biar tetap bagus di hadapan siswa-siswa, itu yang pertama dari internal kita tuh harus bagus dulu. Oke, Diri sendiri. Diri sendiri. Ya, yang pertama juga dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri bagus, nanti internal organisasi kita bagus. Tentunya Eksternal bakalan dipandangnya tuh bagus. Dan di sini peran OSIS MPK juga kan sebagai contoh dari buat siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar, atau bisa bilang role modelnya gitu lah. Yes, bener sih, harus jadi role model buat teman-temannya, apalagi sebagai seorang OSIS dan MPK kan ya. Iya, bener banget. Oke, next. Nah, gimana peran generasi muda? Kita kan generasi muda nih, masih SMA gitu, menuju dewasa. Apa menurut teman-teman tentang peran generasi muda dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah maupun di masyarakat? Ya, nah, kalau dari aku sendiri itu generasi muda itu masih sangat dibutuhkan, terutama pemikirannya saat ini yang masih kreatif, masih inovatif, semangatnya masih menggebu-gebu dibandingkan kan generasi tua
nggak mungkin semangatnya masih menggebu-gebu. Oh gitu. Ya. Nah, itu yang dibutuhkan, kreativitas, inovatif, dan semangatnya daya juang generasi muda itu sebagai penguat untuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nggak boleh malesan ya Viro Oh ya? tidak boleh itu. Tidak boleh, itu tidak boleh. Generasi muda harus semangat yang menggebu-gebu. Oke, kalau ya aku ingin tambahnya adalah kita tuh sekarang hidup di dunia globalisasi kan ya. Dan itu dimana sosial media tuh sebuah bagian dari kehidupan yang nggak bisa terpisah gitu lah. Nggak bisa lepas dari Iya, Instagram, TikTok dimana gitu ya. Ada kita, ada sosial media juga. Benar. Jadi dan sosial media tuh yang paling banyak megangan adalah anak muda ya. Jadi peran anak muda tuh di sini juga bisa menyosialisasikan dan juga menerapkan dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut lewat sosial media. Dan itu kan kalau kita itu nggak taunya dari real life, kita juga bisa melihatnya dari sosial media tersebut. Jadi menurut aku penting banget sih itu. Bikin konten gitu kayak tugas sekolah, bikin Iya, tugas bener B5 banget. tentang apa hastalaku tentang Bhinneka Tunggal Ika itu ngaruh banget sih ya. Siap. Terus yang selanjutnya sebagai OSIS dan MPK, apalagi ketuanya ini. Nah, itu apa aja tips biar organisasi itu tetap utuh, tetap damai, tetap rukun di antara semua perbedaan, apalagi perbedaan sifat, perbedaan pendapat dan perilaku yang beda banget, yang macam-macam gitu. Kalau dari aku sendiri nih ya, kayak yang aku sampaikan di awal tadi bahwa sebenarnya kunci utamanya itu adalah dari diri masing-masing anggotanya. Apalagi kita kan udah dapat pendidikan nih dari kecil, otomatis sebenarnya kita tuh secara teori harusnya paham mengenai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dari SD loh diulang-ulang Iya, terus. bahkan dari TK. Iya bener, ada di mana-mana tuh Pancasila Bhinneka itu. Tunggal Ika Iya, gitu. bener banget. Dan organisasi itu sebagai salah satu wadah untuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Selain itu ya, kalau di organisasi ini kita selain berjalan dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika, kita juga harus berjalan dengan visi misi yang udah diterapin sama organisasinya kita. Oke, Ya nggak sih? ya bener Kita- sih. Nanti buyar Iya dong. bener banget, kita udah akur lewat Bhinneka Tunggal Ika, tapi berjalannya nggak sesuai visi misi. Sama aja. Iya, samjubo. Aduh. Juga bohong. Dan selain itu juga butuh komunikasi sih. Karena kalau komunikasinya buruk itu kan bakalan nimbulin miskomunikasi yang kalau itu terjadi terus-terusan tuh nggak baik banget buat organisasi. Iya sih, komunikasi itu penting. Yap, dan juga kalau kita kaitin lagi dengan Bhinneka Tunggal Ika tuh penting banget antar toleransi nih di beragama antara anggota. Jadi contohnya nih, kalau kita ada rapat nih, kan mayoritas dari kita tuh muslim. Biasanya kalau ada rapat tuh rapat dihentikan buat sholat. Nah, nanti dilanjutkan lagi ketika sudah sholat. Dan menurutku itu juga harus berlaku buat yang non muslim. Jadi tidak ada perbedaan antara yang muslim dan non muslim karena kita ini satu. Perlakuannya adil ya. Iya, banget. Jadi mungkin ketika teman-teman yang Kristen atau Katolik pergi ke gereja di hari Minggu gitu ya, kita rapatnya tuh bisa diundur ke siang hari agar semua anggota itu berperan aktif dan juga berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Setuju. Kalau dari aku itu tipsnya biar organisasi itu biar bagus itu sebenarnya sering-sering untuk bersama, tapi dengan garis bawah. Apabila ada candaan itu jangan sampai offside, jangan sampai kelewatan. Itu pasti Bercandanya sudah. jangan kelewatan. Ya, Oke. kalau kelewatan itu sudah timbul masalah baru di individu lain yang merasa tersinggung tersebut. Kok kamu ngomong gitu sih? Gimana sih kamu? Oke, gitu teman-teman, itu adalah cerita-cerita kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, cerita siswa Semansakra yang disampaikan oleh Sekar dan juga Viro hari ini. Keren banget, kita bisa dapat banyak sekali pesan-pesan yang ada dari cerita mereka berdua. Dan kedepannya semoga kita bisa terus menerapkan nilai-nilai kebinekaan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke teman-teman, see you next time. Jangan lupa pantengin terus podcast Cerita Siswa Semansakra. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan see you next podcast. Cerita Siswa Semansakra, berbagi untuk bersama.